Bab 521 Lembah Gunung. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan token yang saya lihat. Apa sebenarnya tanda itu yang menyebabkan ekspresi Alsir dan Ling Tianhou berubah? Planet Tian Yun memiliki terlalu banyak rahasia, dan aku bahkan tidak bisa mulai menebaknya tanpa sepengetahuan. Wang Lin mengeluarkan mendesah dan tetap diam. Lupakan. Saya hanya dapat mengambil langkah-langkah ini satu per satu. Mereka tidak bisa terburu-buru. Sekarang tubuh aslinya tersembunyi dengan baik di planet terpencil itu, tidak akan muncul dengan sendirinya. Juga, kembali ke makam Suzaku, Tuo Shen hanya mengunci saya dan belum tahu tentang tubuh asli saya. Saya harus menghabiskan 500 tahun ke depan untuk membuatnya lebih kuat untuk mempersiapkan masa depan. Petik 2. Wang Lin menjernihkan pikirannya. Saat dia berpikir, dia tanpa sadar telah terbang sejauh beberapa kilometer. Dia menyebarkan akal ilahi dan masih tidak menemukan apapun. Gurun ini terlalu sepi. Di dalam jangkauan indera ketuhanan Wang Lin, selain dirinya sendiri, tidak ada kehidupan sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia terus terbang. Waktu perlahan berlalu. 10 hari kemudian, saat Wang Lin sedang terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan dengan mata seperti kilat. Dia mengambil satu langkah dan seluruh tubuhnya bergerak seperti meteor dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya ke arah itu. Ada hutan lebat di luar gurun. Saat ini, ada seseorang yang terbaring di tanah di hutan. Orang ini tidak memiliki pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya, dan bagian yang tidak tertutup itu diolesi dengan cairan hijau. Dia berbohong di sana tanpa bergerak sama sekali. Bahkan napasnya sangat lemah sehingga kadang-kadang sepertinya berhenti. Segera, dia begitu diam sehingga sepertinya dia menghilang sama sekali. Hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk menyadarinya. Tidak butuh waktu lama sebelum suara lari terdengar dari hutan. Segera, seekor binatang seukuran anak sapi dengan mulut yang ganas keluar. Binatang buas ini seperti babi hutan, tapi ia mengandung keganasan yang menunjukkan bahayanya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalam binatang ini. Binatang buas itu mengaum saat melompat keluar dari hutan. Namun, pada saat itu menyerang, orang yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat keluar juga, dan entah bagaimana dia memiliki tombak hitam di tangannya sekarang. Orang ini sangat cepat. Hampir pada saat yang tepat ketika binatang buas itu menyerang, tombak itu sudah menusuk ke arahnya. Binatang buas itu tidak mengharapkan siapapun berada di sana, tetapi bukannya terkejut, dia marah dan menyerbu ke arah tombak. Dengan serangkaian suara berderak, tombak itu hancur. Pria dengan cairan hijau berlumuran di tubuhnya memutar tubuhnya di tengah udara dan meraih bilah di ujung tombak. Tanpa ragu-ragu, dia naik ke punggung binatang itu. Kemudian dia meraih bulu binatang itu dan menusuk langsung ke leher binatang itu. Binatang itu merasakan sakit yang luar biasa, kemudian dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan mulai berjuang. Itu mulai mengisi daya secara acak sambil membawa orang itu di punggungnya. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap orang dan binatang di bawahnya dengan tatapan misterius. Orang dan binatang ini adalah makhluk hidup pertama yang dia temui dalam 10 hari. Mata binatang buas itu merah dan mengeluarkan serangkaian raungan, tetapi orang di punggungnya masih memiliki tatapan tenang. Tangan kirinya memegang erat-erat bulu binatang itu dan dia menempel di dekat tubuh binatang itu untuk menjaga keseimbangan agar tetap berada di punggung binatang itu. Tangan kanannya memegang pisau itu sekuat gunung untuk memastikan pisau itu tetap berada di leher binatang itu. Tak lama kemudian, mata binatang itu perlahan meredup dan darah yang keluar dari lehernya tidak lagi merah tetapi mengeluarkan cahaya hantu. Akhirnya, binatang itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Orang di atas binatang itu menghela nafas lega dan mengeluarkan pisaunya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan melihat ke langit di belakangnya dengan tatapan bingung. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat orang itu. Dia sangat terkejut bahwa meskipun orang ini tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya, dia memiliki semangat yang cukup luar biasa untuk hampir menyadari bahwa seseorang ada di sekitarnya. Dengan pikiran, Wang Lin perlahan muncul di udara saat dia menatap orang itu dengan tatapan dingin. Orang yang diolesi cairan hijau terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul, dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Sedetik kemudian, dia melompat ke depan binatang itu dan mengangkat pisaunya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, binatang adalah milikku.
Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, aku di sini bukan untuk mencuri darimu. Orang itu menatap Wang Lin sebentar dan mengangguk tak lama kemudian. Dia kemudian perlahan berlutut, menangkap binatang itu dengan susah payah, dan menyeretnya ke dalam hutan. Saat dia menyeret binatang itu, dia menatap Wang Lin dengan kewaspadaan. Wang Lin tidak bergerak bahkan setelah orang ini pindah jauh. Di mata Wang Lin, orang ini sangat menarik. Orang yang berlumuran cairan hijau menyeret binatang itu sangat jauh. Ketika dia melihat bahwa Wang Lin tidak mengikuti, dia menghela nafas lega dan terus menyeret binatang itu dengan bulunya. Dia berkeliaran sepanjang hari, dan tidak sampai matahari akan terbenam, dia menyeret binatang itu ke lembah tersembunyi. Saat dia memasuki lembah, riak samar muncul. Namun, riak ini sangat samar dan dengan cepat menghilang, jadi tidak mudah dikenali. Saat dia memasuki lembah, tubuh Wang Lin keluar dari kehampaan. Matanya berbinar dan mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Seseorang menghabiskan banyak usaha untuk menempatkan formasi raksasa di sini. Itu bisa menyembunyikan keberadaan semua makhluk hidup, jadi kecuali ada yang dekat, hampir tidak mungkin untuk memperhatikan keberadaan tempat ini, melihat tanda-tanda formasi, itu sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cara formasi ditempatkan berbeda dari metode Cultivation Alliance, jadi ini seharusnya ditempatkan oleh pembudidaya kuno. Petik 2. Mata Wang Lin seperti obor. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki lembah, jadi dia memeriksa lembah dari luar sebelum sampai pada kesimpulan ini. Tempat ini menarik. Laut Roh Iblis Timur ini jelas berbeda dari semua tempat lain yang pernah saya kunjungi untuk berburu harta karun. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat ke lembah yang dilindungi oleh formasi. Setelah mengamati sebentar, dia menunjuk ke udara. Sinar energi spiritual dengan cepat terbang keluar dari jarinya dan masuk ke lembah. Namun, pada saat sinar energi spiritual memasuki lembah, formasi yang mengelilingi lembah mulai bergemuruh. Gas hijau keluar dari formasi dan dengan cepat melahap energi spiritual yang ditembakkan Wang Lin. Tak lama kemudian, banyak suara tiba-tiba datang dari dalam lembah. Mata Wang Lin berbinar. Dia mundur beberapa langkah dan kemudian tubuhnya menghilang. Kilatan cahaya terang datang dari dalam lembah, dan 3 orang berjalan keluar. Ketiga orang ini semuanya toples dan memiliki cairan hijau dioleskan di tubuh mereka. Mereka memegang senjata berkarat di tangan mereka, dan setelah mereka keluar dari lembah, mereka semua sangat berhati-hati. Tak lama setelah itu, ketiganya menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali ke lembah. Pada saat mereka menghilang ke lembah, tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan dengan cepat mengikuti mereka. Namun, ketika dia menyentuh formasi itu diaktifkan lagi dan memancarkan cahaya hijau. Perasaan krisis yang kuat mengelilingi daerah itu. Wang Lin mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Setelah dia mundur, lampu hijau menghilang dari formasi. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tujuan dari formasi ini adalah untuk melindungi semua yang ada di dalam lembah dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Begitu seseorang mencoba menerobos, formasi akan mengaktifkan semua kekuatannya untuk membunuh penyerang. Formasi ini sangat cerdik. Setelah mempelajarinya sebentar, Wang Lin tahu bahwa dia tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Tatapannya menjadi gelap saat dia duduk dalam posisi lotus di luar formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama setelah dia mengungkapkan dirinya, dia menarik perhatian orang-orang di dalam lembah. Ada kilatan cahaya dan kemudian 4 orang keluar. Di antara 4 orang, 3 dari mereka adalah 3 dari sebelumnya, dan orang keempat dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang lengan tiang hitam yang mengeluarkan cahaya seperti hantu. Pada saat dia keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan lengan tiang ke arah Wang Lin. Kemudian dia tersenyum kejam dan menyerang Wang Lin. 3 orang di belakangnya juga meraung dan menyerang Wang Lin dengan senjata berkarat mereka. Mata Wang Lin tampak tenang. Dengan satu tatapan, lengan tiang yang terbang ke arahnya segera roboh. Orang dengan senyum kejam itu terkejut. Dia menatap lengan tiang yang patah dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 3 orang di belakangnya juga berhenti. Wang Lin tidak membuang waktu dengan mereka dan mengulurkan tangan kanannya. Mereka segera berteriak, karena kekuatan misterius telah menangkap mereka berempat. Wang Lin melemparkannya ke samping dan menjebaknya agar tidak bisa bergerak.
Biasanya, Wang Lin tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang tanpa energi spiritual di tubuh mereka, tetapi tempat ini terlalu aneh. Lembah seperti ini memiliki formasi kuno yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalam. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berkultivasi. Tidak lama kemudian keributan bisa terdengar dari dalam lembah. Ada lebih banyak kilatan cahaya dari dalam lembah, dan kali ini, dua orang keluar. Bab 522 Penatua di dalam lembah. Mereka berdua tidak mengoleskan cairan hijau di tubuh mereka, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Pada saat mereka berjalan keluar dari lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan menyemburkan darah. Darah ini tidak meludah ke arah Wang Lin tetapi di tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai berlari kembali ke lembah. Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia melihat ke tanah yang berlumuran darah mereka dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya samar, tapi segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus saat dia dengan tenang melihat ke lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, suara gemuruh datang dari dalam lembah. Sesosok hitam berjalan keluar dari lembah menuju kabut darah. Sosok ini memberikan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergilah dari wilayah sukuku. Jika tidak, mati. Petik 2. Suara dingin datang dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mendengus dingin. Dia berdiri dan maju selangkah. Dengan satu langkah ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Riak itu bergetar hebat saat menyebar, dan Wang Lin bergegas maju. Dengan satu langkah, riak itu menyerang ke depan seperti orang gila dan kabut darah mulai mendesis seperti air panas dituangkan di atas es. Kemudian kabut darah mulai menghilang dengan sangat cepat. Seluruh urutan ini bahkan tidak bertahan lebih dari 3 napas waktu. Setelah 3 napas waktu, kabut darah benar-benar hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam menatap Wang Lin dengan kaget saat Wang Lin berjalan mendekat. Dia akan mundur ketika Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuhnya melayang ke depan melawan keinginannya dan mendarat di depan Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan melambaikan tangan kanannya. Dia melemparkan orang ini ke samping dan menjebaknya bersama 6 orang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memeriksa formasi sedikit sebelum duduk kembali dan mulai merenung dalam diam. Raungan menggelegar menyebabkan semua orang di dalam lembah menjadi diam. Keheningan ini berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, dan bagian dalam lembah tidak mengeluarkan suara apapun. Pada pagi hari keempat, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan berjalan keluar dari lembah. Di belakangnya diikuti lebih dari 10 orang toples. Meskipun mereka semua terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan, mata mereka penuh dengan kecerdasan. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar dari lembah dan dengan lembut berkata, "Kultivator asing, Anda sudah berada di sini selama beberapa hari. Kami ceroboh sebelumnya dan saya harap Anda akan memaafkan kami." Orang tua ini bernama Ouyang Hua, dan saya adalah yang tertua di lembah ini. Bagaimana jika Anda mengembalikan anggota suku saya dan saya akan berbicara lama dengan Anda? Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Sejauh yang bisa diingat orang tua ini, saya sudah tinggal di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak itu, Ouyang Hua sedang duduk di luar lembah. Di hadapannya ada meja dan beberapa buah. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di sisi berlawanan dari lelaki tua ini, ekspresinya tenang. Beberapa orang yang terperangkap telah dibebaskan dan mereka telah kembali ke lembah. Suara Ouyang Hua terdengar lembut saat dia berkata, "Orang tua ini tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tapi saya tahu bahwa ada kota yang sangat besar, 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota iblis kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan di sanalah saya memperoleh umur panjang saya. Kultivator asing, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, tetapi ini jelas bukan sesuatu yang dapat diberikan oleh suku kecil saya kepada Anda." Petik 2. Pandangan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu tahu dari mana asalku?"
Saat kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukanlah seseorang dari negeri ini. Harus dikatakan bahwa Anda dan rekan Anda datang setiap 5.000 tahun sekali, dan setiap kali kalian datang, Anda membawa serta pertumpahan darah yang tak ada habisnya, itulah mengapa saya tidak menyambut kedatangan Anda. Ouyang Hua dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia bertanya, apakah Anda punya berita tentang orang asing lainnya? Ouyang Hua dengan tegas berkata, saat ini tidak ada, dan saya berharap tidak akan ada di masa depan. Orang asing, tidak ada yang Anda butuhkan di sini. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan, jadi Anda harus pergi. Anda bisa pergi ke kota iblis kuno. Anda akan menemukan sesuatu di sana. Petik 2. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa hal yang terus-menerus kamu katakan yang aku butuhkan? Apa sebenarnya itu? Petik 2. Wajah Ouyang Hua merosot saat dia berdiri, menatap Wang Lin, dan berkata, orang asing, saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Meskipun Anda memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi untuk menangkap anggota suku saya. Orang asing, jangan salah. Jika Anda tidak pergi dalam 3 napas waktu, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sesepuh itu. Dia melambaikan telapak tangannya di udara dan lampu hijau berkumpul di tangannya. Lampu hijau ini bersinar dengan kuat, dan dengan ujung jarinya, ia terbang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah diaktifkan dengan sendirinya, dan saat lampu hijau tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Wang Lin dengan dingin mendengus saat dia menamparkan tas pegangannya dan bendera larangan muncul. Dia mengibarkan bendera dan larangan 999 terbang dan menutupi area dengan kabut hitam. Sosok Wang Lin di dalam kabut hitam membuatnya tampak seperti seorang jenderal iblis. Mata dinginnya memberikan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan formasi. Suara Wang Lin sepertinya menyebar ke seluruh area terpencil. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua sangat berubah dan menjadi sangat suram saat dia melihat Wang Lin. Dia mencibir, lalu tubuhnya bersinar dan secara luar biasa runtuh menjadi titik cahaya. Mata Wang Lin dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa Ouyang Hua di hadapannya bukanlah tubuh asli dan hanya tubuh ilusi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari formasi selama beberapa hari dan telah memperoleh pemahaman yang cukup untuk dapat hampir menghancurkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke formasi dan dengan lembut berkata, ledakan. Serangkaian suara gemuruh menggema di seluruh lembah. Formasi itu mulai bergetar hebat seperti ada naga yang mengamuk di dalamnya dan mulai mengeluarkan cahaya hijau terang. Pada saat yang sama, suara kuno Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, orang tua ini memberimu 3 napas waktu untuk pergi. Jika tidak, saya akan mengaktifkan formasi serangan. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Petik 2. Wang Lin meludahkan kata, kumpulkan. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya segera mulai bergerak dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghantam formasi. Formasi itu bergetar hebat sekali lagi. Suara Ouyang Hua tiba-tiba terputus dan dia meraung marah. Seluruh lembah tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya hijau yang terang. Dalam sekejap mata, lampu hijau ini menjadi sangat pekat. Riak hijau mulai tampak dari tebing, tanah, dan rerumputan di sekitar lembah. Saat riak ini muncul, mereka ditarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh cahaya hijau di dalam lembah. Saat ini, lampu hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Itu mulai menjauh seperti api hijau, dan dalam sekejap, itu membentuk ilusi hijau raksasa. Ilusi ini berbentuk manusia tetapi tingginya puluhan kaki. Hanya sosoknya yang bisa dilihat dan bukan ciri tepatnya. Sosok itu dipenuhi dengan lampu hijau. Saat ilusi muncul, suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Orang asing, kamu membawa semua ini pada dirimu sendiri. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai korban untuk malam iblis hari ini. Petik 2. Dengan itu, raungan tidak manusiawi datang dari ilusi. Deru ini tidak keras, tapi itu menyebabkan langit berubah warna dan tanah segera berguncang. Meski hanya sesaat, itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia menyeringai saat tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, Restriction Lens.
Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan untaian kabut hitam bergerak seperti naga. Jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat kabut hitam menutupi seluruh langit. Dengan lolongan yang datang dari dalam kabut, sepertinya pasukan iblis dari neraka akan turun. Gas hitam di sekitarnya melepaskan lolongan yang menusuk telinga karena dengan cepat berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, tombak sepanjang 30 kaki dan setebal lengannya muncul di tangannya. Ada kilat hitam bergerak di sekitar tombak dan ada petir yang datang dari dalamnya, membuatnya semakin menakutkan. Ada cahaya hantu di ujung tombak. Di bawah matahari pada siang hari, itu sangat menarik. Pada saat yang hampir bersamaan, Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombaknya, dan itu melesat seperti kilat hitam menuju ilusi hijau. Petir menerobos langit seperti jurang di dunia bawah dan menerobos ruang seolah-olah itu adalah kehendak Tuhan. Itu sangat kuat sehingga bisa merusak langit dan menghancurkan bumi. Saat menerobos ruang angkasa, ia bahkan menarik guntur dari langit yang tinggi, menciptakan serangkaian ledakan menggelegar yang bergemuruh di seluruh area. Bab 523 Memecah Formasi. Tombak itu memecahkan penghalang suara dan melesat seperti kilat ke arah ilusi hijau, mengeluarkan suara gemuruh di jalan. Ilusi hijau itu berbentuk manusia, tetapi tidak ada detail di wajahnya, hanya ada garis yang samar. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di mata sosok ilusi itu. Tangannya membentuk segel seperti pembudidaya dan membuka mulutnya seolah-olah mencoba mengatakan sesuatu. Cahaya hijau dalam jumlah besar tiba-tiba muncul dari rumput dan bunga yang menutupi area tersebut. Dalam sekejap, segala sesuatu sejauh mata memandang tertutup oleh cahaya terang ini. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat sosok itu membuat segel seperti seorang kultivator, matanya menyipit. Dia bahkan tidak melihat tombak yang telah dia lemparkan dan segera mundur beberapa puluh kaki. Wang Lin mundur, tapi tombak itu bergerak lebih cepat dari kilat menuju sosok hijau itu. Saat tombak itu menyerang ke depan dan Wang Lin mundur, matanya menunjukkan cahaya misterius. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mundur, dan gambar dari berbagai set batasan muncul di kepalanya. Rangkaian pembatasan ini muncul secara misterius di benak Wang Lin saat mereka mulai terhubung satu sama lain. Kemudian mereka tiba-tiba berpisah dan mulai terhubung dengan cara yang berbeda. Namun, setelah melakukan ini beberapa kali, beberapa batasan akan tetap menyatu dan akan menjauh dari yang lain. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat bahwa sudah ada lusinan batasan ini ditumpukan yang sudah menyatu. Proses menghubungkan dan memisahkan itu seperti siklus yang terus berjalan. Proses semacam ini untuk Wang Lin adalah jenis deduksi. Pengurangan ini dimulai saat dia melihat formasi kuno dan duduk di tanah. Apa yang dipelajari Wang Lin bukanlah batasan normal, tetapi batasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik-teknik ini sudah sangat tua, dan bahkan para pembudidaya kuno hanya berhasil mempelajari cara menggunakannya dan tidak membuatnya sendiri. Sudah 57, masih harus melanjutkan. Mata Wang Lin menyipit. Tombak pembatas terus menyerang sosok hijau itu. Ketika Wang Lin mundur beberapa puluh kaki, tombak itu sudah berada dalam jarak 1 kaki dari sosok hijau itu. Kecepatannya terlalu cepat, jadi ia menembus penghalang suara. Angin yang diciptakannya bergerak lebih cepat dari tombak dan bertabrakan dengan sosok hijau. Pada saat ini, sosok hijau itu ambruk di bawah angin. Namun, pada saat itu runtuh, lampu hijau kristal yang bersinar di mana matanya tiba-tiba redup. Tapi mereka segera mulai bersinar lagi. Saat ini, lampu hijau ribuan kilometer di sekitar lembah semuanya bersinar terang. Sinar lampu hijau terpancar dari gumpalan cahaya hijau yang mengambang ini. Sinar yang dipancarkan oleh gumpalan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya ini terjalin satu sama lain. Semua ini terjadi tepat setelah sosok hijau itu roboh. Ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan dengan kecepatan tombaknya, ia hanya berhasil bergerak beberapa puluh kaki dalam jangka waktu tersebut. Namun, tepat pada saat ini, dalam sekejap mata, perubahan terjadi di hadapan Wang Lin. Meskipun deduksi masih berlangsung di pikiran Wang Lin dan mencapai penyelesaiannya, matanya masih menatap formasi. Pada saat ini, Wang Lin dapat melihat bahwa area 10.000 kaki di sekitar formasi dikelilingi oleh lapisan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh area 10.000 kaki di sekitar lembah telah menjadi kandang hijau raksasa.
Wang Lin tertangkap di dalam sangkar ini. Ada cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di dalam sangkar, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak dari mereka yang berkedip dengan hebat pada saat yang bersamaan. Ada kilatan dan ledakan dari tombak, dan tombak itu retak menjadi dua di tengah. Meskipun tombak pembatas dihancurkan, Wang Lin tampaknya tidak peduli, karena bagaimanapun, tombak itu dibentuk oleh pembatasan. Sejauh itu tidak merusak formasi, Wang Lin tidak terkejut. Satu-satunya cara itu akan mematahkan formasi adalah dengan formasi hanya berada di tempat terbuka dan tidak mempertahankan dirinya sama sekali saat tombak menghantamnya dengan kekuatan penuh. Alasan sebenarnya Wang Lin membuang tombak adalah karena deduksi dalam pikirannya hampir selesai dan dia bisa mulai menghancurkan formasi kapan saja. Tombak pembatas dihancurkan, dan dia terjebak di dalam sangkar lampu hijau dengan radius 10.000 kaki ini, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dalam benak Wang Lin, deduksi terus mendorong menuju solusi. Tawa dingin Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk pergi sekarang. Patahkan lengan dan kaki dan ungkapkan jiwa asalmu agar formasi menyerap 3 kali, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke lembah. Tiba-tiba, bayangan simbol muncul di matanya. Akhirnya, bayangan itu dengan cepat berkumpul di dalam matanya. Yang ke-83. Ini sudah batasnya, tapi seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi ini. Pada saat ini, deduksi Wang Lin mencapai solusi. Matanya seperti api hantu dari dunia bawah yang akan membuat siapa saja yang memandangnya gemetar. Dia melihat ke lembah dan dengan dingin berkata, "Orang yang kurang ajar, kamu bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu." Tawa gila Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan orang tua ini menunjukkan siapa di sini yang benar-benar kurang ajar. Sosok hijau, bunuh dan kumpulkan. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, kandang hijau yang mengelilingi lembah dengan cepat mulai menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, itu sudah dalam jarak puluhan kaki dari Wang Lin. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan lampu hijau untuk berkedip sekali. Orang asing, kamu akan menjadi bayangan iblis kedua untuk lembahku. Suara Ouyang Hua dari dalam lembah dipenuhi dengan haus darah yang kejam. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini, simbol dengan cepat melintas di matanya. Setiap kali simbol berkedip, ada cahaya hantu. Saat mereka berkedip, simbol pembatasan terbang keluar dari matanya dan terkunci di sekitarnya. Simbol pertama melepaskan cahaya hantu saat terbang keluar dari mata Wang Lin. Saat mendarat di udara, riak muncul di sekitarnya, lalu menghilang tanpa jejak. Saat sangkar lampu hijau tertutup seperti orang gila, semua makhluk hidup yang dilewatinya layu seolah dimangsa. Saat itu menutup di tengah dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, aura yang dilepaskannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di akhir kilatan cahaya lainnya, lampu hijau hanya berjarak 30 kaki dari Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, simbol pembatasan lengkap pertama muncul di mata Wang Lin. Simbol itu bergabung ke dalam kehampaan dan menyebar seperti riak. Riak segera bertabrakan dengan jaring hijau yang melingkupinya. Tidak ada suara yang menghancurkan surga, tetapi ada suara mendesis yang masuk dari jaring, dan kecepatan saat ia mendekat bahkan berhenti sejenak. Mata Wang Lin berkedip lagi dan 10 simbol pembatasan lengkap muncul. Kemudian mereka semua menghilang ke dalam kehampaan dan riak mulai menyebar. Suara mendesis dari sangkar lampu hijau yang baru saja berhenti sejenak menjadi semakin keras. Kali ini, garis yang tampak seperti retakan perlahan menyebar ke seluruh kandang, menciptakan serangkaian suara retakan. 30 set simbol pembatasan. Mata Wang Lin berkedip lagi, dan kali ini 30 simbol pembatasan muncul sebelum dengan cepat bergabung ke dalam kehampaan. Sangkar lampu hijau yang berada dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin segera runtuh. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti langit berbintang. Itu terlihat sangat misterius. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat ke lembah. Pada saat yang sama, set simbol aneh terus berkedip di matanya. Kali ini, lebih dari 40 simbol pembatasan lengkap muncul satu per satu. Wang Lin menunjuk ke depan dan matanya menjadi dingin. Semua set simbol pembatasan bergetar sebelum menerjang ke arah lembah. Simbol pembatasan lengkap ini bergabung ke dalam kehampaan satu per satu dan berubah menjadi riak.
Ada total 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah satu set simbol pembatasan yang diproduksi Wang Lin hanya untuk mematahkan formasi ini. Sejumlah besar lampu hijau tiba-tiba muncul di sekitar lembah, dan bahkan lebih banyak cahaya hijau muncul di dalamnya. Namun, saat lampu hijau ini muncul, simbol pembatasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekitarnya. Dengan setiap flash, lampu hijau akan meredup sampai benar-benar hilang. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lembah selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bahkan lebih banyak cahaya hijau muncul di dalam lembah. Lampu hijau ini berkumpul bersama untuk membentuk pilar besar yang menabrak dirinya sendiri ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia tidak melambat sama sekali saat dia mengambil langkah lain. Pilar lampu hijau menabrak Wang Lin, tetapi ketika itu 10 langkah darinya, sejumlah besar simbol pembatasan tiba-tiba muncul di antara itu dan dia. Pilar lampu hijau tiba-tiba meredup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Wang Lin bergerak maju, pilar lampu hijau dengan cepat mundur, dan pilar itu terus runtuh saat mundur. Ketika Wang Lin hanya 10 langkah dari lembah, pilar lampu hijau benar-benar runtuh. Di saat yang sama, lembah itu tiba-tiba berguncang. Rasanya seperti kekuatan pelindung di sekitarnya dengan cepat menghilang. Celestial, kasihanilah, Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Bab 524 Huang Long. Suara Ouyang Hua tergesa-gesa dan dipenuhi dengan kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa lusin orang keluar dengan Ouyang Hua memimpin jalan. Meskipun ada rentang usia yang luas di antara orang-orang ini, semuanya adalah laki-laki, dan mereka memiliki banyak cairan hijau yang dioleskan di tubuh mereka. Setelah Ouyang Hua keluar, dia melihat ke arah Wang Lin, yang berjarak 10 langkah, dan menunjukkan ekspresi kompleks di matanya. Dia diam-diam menghela nafas sebelum menggenggam tangannya dengan hormat pada Wang Lin dan berkata, dengan suara seseorang yang telah menyerah, orang tua Ouyang Hua ini tidak tahu bahwa kamu adalah surgawi tertinggi. Semua yang baru saja terjadi adalah kesalahan saya, dan saya bersedia bertanggung jawab. Saya mohon Supreme Celestial untuk berbudi luhur dan tidak menghancurkan formasi, karena itu akan mengekspos desa saya ke roh iblis dan kami akan menjadi makanan mereka. Petik 2. Lusinan orang di belakang Ouyang Hua semua memandang Wang Lin dengan teror di mata mereka. Wang Lin memandang semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan riak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana sebelum perlahan menghilang. Tanpa adanya riak, formasi segera mulai pulih. Penghilangan kekuatan pelindung melambat sampai akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Tatapannya ke arah Wang Lin sekarang mengandung sedikit rasa hormat bersama dengan perasaan yang kompleks. Ouyang Hua dengan cepat berkata, surgawi tertinggi, waktu sudah larut dan malam roh iblis akan segera tiba, jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara. Kemudian dia menggigit ujung jari kanannya untuk memeras setetes darah dan kemudian menempelkannya ke dinding di sebelah kanan. Dalam sekejap, gunung mulai bergemuruh seperti raksasa yang baru saja bangun. Saat gemuruh semakin keras, sisi tebing mulai berubah seperti lukisan hingga terbelah menjadi dua seperti telah dipotong oleh gunting. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat di depan Wang Lin. Ouyang Hua dengan hormat berkata, lewat sini, surgawi tertinggi. Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dan dia memang memiliki terlalu banyak pertanyaan yang perlu dia tanyakan. Dia mengangkat kakinya dan maju selangkah. Di dalam lembah, itu memberi perasaan bahwa bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, masih ada harapan. Tempat ini tampak seperti tempat tinggal para pembudidaya. Namun, hanya ada banyak rumah tanpa pembudidaya, giok, dan harta sihir. Lingkungan di dalam lembah sangat hijau dan dipenuhi dedaunan. Meski matahari sedang terbenam, seluruh area masih tampak hijau. Tatapan Wang Lin menembus rumah-rumah dan dia melihat orang-orang bersembunyi di dalam. Hampir di setiap rumah ada orang yang bersembunyi di dalamnya, dan mereka semua adalah wanita dan anak-anak. Mereka tidak toples seperti laki-laki tetapi tubuh mereka tertutup. Adapun anak-anak itu, beberapa mengintip keluar jendela ketika ibu mereka tidak melihat. Mata mereka jernih, berbeda, dan dipenuhi rasa ingin tahu.
Ketika Wang Lin melihat ini, langkahnya tiba-tiba berhenti. Segala sesuatu di hadapannya terlalu berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli pada yang baik atau yang jahat dan melakukan segalanya dengan mengikuti kata hatinya sendiri, dia tidak bisa menahan nafas malu. Dengan kultivasi transformasi jiwa, ia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanya menjadi sebuah desa. Semua orang di samping lelaki tua bernama Ouyang Hua adalah manusia fana. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu lembah. Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka menyadari Wang Lin berhenti, hati mereka bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mengepalkan tangan. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka, dan untuk rumah mereka, mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Ouyang Hua dengan cepat pergi ke samping Wang Lin dan dengan getir berkata, "Surgawi yang tertinggi, kamu." Wang Lin berbalik. Tatapannya menyapu orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, "Aku telah mengganggumu, jadi aku tidak akan memasuki lembah." Dengan itu, dia merenung sedikit dan menyentuh tas pegangannya. 3 botol giok muncul. Dia melemparkannya ke depan dan mereka melayang ke tanah. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Mereka memiliki efek membantu seseorang memulihkan dan menstabilkan fondasinya. Ini hadiah saya karena menerobos masuk ke sini. Wang Lin menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Mata Ouyang Hua berbinar seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dia menatap botol giok saat dia berjalan ke depan dan mengambilnya. Setelah membukanya dan mengendus, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah, lalu dia menyimpannya. Dia berbalik dan mulai berbicara dengan sukunya dalam bahasa lain. Semua dari mereka mengangguk dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan niat baik dan terus menggenggam tangan mereka padanya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, lusinan orang itu berpencar dan kembali ke rumah mereka. Segera setelah itu, ada banyak suara meriah keluar dari rumah-rumah itu. Di dalam lembah, anak-anak berlari keluar rumah untuk bermain dan semua betina keluar. Hampir dalam sekejap, kekosongan lembah sebelumnya menghilang dan sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Supreme Celestial, tunggu, tunggu. Kata Ouyang Hua sambil bergegas. Ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara saat dia terus melangkah maju dan hendak meninggalkan lembah. Dia sudah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang terkandung di tempat ini. Dia juga ingin melihat seperti apa kota iblis kuno yang berjarak 15 juta kilometer. Menanyai orang-orang ini, Wang Lin telah kehilangan minat. Mata lugu anak-anak dan tatapan ketakutan para wanita membuat Wang Lin mengingat banyak hal. Ouyang Hua tidak berani terlalu dekat dan dengan lantang berkata, "Surgawi Agung, malam ini adalah malam roh iblis. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan memiliki cukup energi untuk bertahan melawan sejumlah besar roh iblis. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sekarang? Jika Anda masih ingin pergi, tidak akan terlambat besok." Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar kata-kata, "malam roh iblis" dari Ouyang Hua. Dia berhenti dan berbalik menghadap Ouyang Hua. Apakah malam roh iblis itu? Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Surgawi Agung, lelaki tua ini secara alami akan memberitahumu secara detail. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah saya dan membicarakannya?" Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Tidak ada rumah di sekitar rumahnya, membuat tempat ini menjadi sangat tidak biasa. Rumahnya berbentuk lingkaran seperti roti uap dan sebagian terkubur di bawah tanah. Mayoritas rumah berwarna cian. Rumah itu berukuran layak dengan tempat tidur kayu, meja kayu, dan kursi kayu. Ada juga beberapa benda lain yang tersebar di seluruh ruangan. Ada beberapa dekorasi di dinding, dan di sudut yang tidak mencolok, ada lukisan. Berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin tertuju pada lukisan di dinding saat dia diam-diam merenung. Lukisan ini sudah menguning dan sudut-sudutnya rusak. Seluruh lukisan juga mulai kusut. Itu jelas sudah ada sejak lama. Orang di lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an. Dia melihat ke kejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu,
dan tangannya dengan santai diletakkan di depan dadanya, membuat segel yang aneh. Mengikuti arah tatapan pria itu, di sanalah langit. Ada awan hitam di udara, dan ilusi tampaknya muncul darinya. Namun, lukisan ini terlalu tua, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam awan hitam itu. Ouyang Hua dengan hormat berdiri di samping Wang Lin saat dia mengikuti pandangan Wang Lin ke arah lukisan itu dan tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kekaguman. Tak lama kemudian, tatapan Wang Lin masih tertuju pada lukisan itu, dia perlahan bertanya, sudah berapa lama formasi di sekitar lembah itu? Ouyang Hua merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, formasi ini sudah ada terlalu lama, jadi tidak ada yang ingat kapan itu ditempatkan. Dari apa yang dapat saya ingat, saya hanya tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang bernama Huang Long membawa leluhur saya dan menempatkan mereka di sini. Rumor mengatakan bahwa saat itu, formasi itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Apakah orang ini? Tatapan Wang Lin masih tertuju pada orang ini. Ya, dia adalah Supreme Celestial Huang Long. Animation dalam tatapan Ouyang Hua menjadi lebih kuat. Huang Long, dia benar-benar dipanggil Huang Long, mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas lembut dan dengan lembut mengusap area di antara alisnya. Huang Long. Apa yang sedang terjadi? Wang Lin sepertinya telah melupakan keberadaan Ouyang Hua dan tatapannya masih tertuju pada lukisan itu. Laki-laki dalam lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah dewa, orang akan mempercayainya. Huang Long, mata Wang Lin menunjukkan ekspresi kebingungan. Tatapan seperti ini sangat langka dari Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi pada saat dia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwa asalnya bergetar. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum perlahan bertanya, bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long? Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya, apakah kamu tahu Supreme Celestial Huang Long? Wang Lin mengerutkan kening. Ouyang Hua dengan cepat berkata, semua yang saya tahu berasal dari leluhur pendiri, disitulah saya mendengar nama Huang Long. Wang Lin merenung saat dia melihat gulungan itu dan mengungkapkan ekspresi kenangan. Hatinya sepertinya telah menembus laut roh iblis timur, menembus luar angkasa, menembus langit, dan kembali ke kampung halamannya di planet Suzaku. Hatinya juga kembali beberapa ratus tahun, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh makhluk abadi, dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah banyak liku-liku nasib, pemuda ini diterima di sebuah sekte. Sekte ini disebut Sekte Heng Yue. Bab 525 Negara Setan Langit. Ada seseorang di Sekte Heng Yue bernama Huang Long, dan dia adalah Master Sekte. Huang Long dari Sekte Heng Yue hanya berada di tahap pembentukan formasi. Meski penampilan mereka sama, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Wang Lin diam-diam merenung. Namun, memiliki nama dan penampilan yang sama itu terlalu aneh, terlalu jahat. Tidak heran tempat ini disebut Laut Roh Iblis Timur. Kata iblis sangat cocok untuk tempat ini. Pandangan Wang Lin tertuju pada awan hitam di sudut lukisan. Ouyang Hua berdiri di samping dan dengan hormat berkata, awan hitam di lukisan itu melambangkan malam roh iblis. Hanya dengan berada di dalam formasi kamu bisa aman. Petik 2. Apa hubungan bulan purnama dengan roh iblis? Mata Wang Lin menyipit. Tempat ini adalah tanah roh iblis, jadi wajar jika ada hari-hari ketika roh iblis keluar untuk berburu, dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama. Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja akan segera berakhir dan akan segera menjadi malam. Malam ini bulan purnama. Supreme Celestial akan bisa melihat roh iblis berburu nanti. Ouyang Hua menarik pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, apa hal yang kamu bicarakan, hal yang aku butuhkan dan akan dapatkan di kota iblis kuno. Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengatupkan giginya dan berkata, karena Supreme Celestial telah meminta, maka saya tidak akan membuang waktu. Tanah roh iblis terlalu besar, dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di tanah ini. Negara tempat kita berada adalah negara setan langit. Petik 2. Lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negara setan langit, tapi ini adalah gurun. Setelah lelaki tua ini membangkitkan kekuatannya di kota iblis kuno, aku hanya bisa mencapai 1 bintang.
Saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal, jadi saya kembali ke suku saya sebagai penatua untuk mendidik suku saya. Di negeri setan langit, ada Raja Iblis Kunsu. Di bawahnya adalah 8 jenderal iblis, 10 juta tentara iblis, dan lebih dari 100 kota. Itu adalah kekuatan satu negara. Petik 2. Ouyang Hua dengan hormat berkata, mengenai hal yang orang tua ini katakan, Supreme Celestial, ceritanya panjang. Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap 5.000 tahun. Petik 2. Setiap kali orang asing datang, mereka membuat pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan mengambil posisi yang berbeda. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada desas-desus bahwa salah satu dari 8 jenderal besar negeri setan langit adalah orang asing yang datang bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Petik 2. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering saling membunuh seolah-olah hal itu akan menguntungkan mereka. Poin ini adalah sesuatu yang orang tua ini tidak mengerti. Karena Supreme Celestial adalah orang asing, saya yakin Anda memahami ini lebih dari saya. Petik 2. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti tapi tidak terlalu yakin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, kamu masih belum memberitahuku apa yang kuinginkan. Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia diam-diam merenung. Wang Lin menunggu dengan tenang. Tatapannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama setelah itu, Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, Surgawi yang agung, saya tidak akan membohongi Anda. Meskipun tempat ini memiliki barang yang Anda butuhkan, itu terlalu penting. Jika Anda mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu per satu. Petik 2. Mata Wang Lin menyipit, dan untuk pertama kalinya, pandangannya meninggalkan lukisan itu dan pindah ke Ouyang Hua. Ouyang Hua memandang Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua secara bertahap menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya dan berkata, namun, jika Supreme Celestial masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka tidak apa-apa bagi orang tua ini untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Tangan kanan Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan botol giok keluar satu per satu. Botol giok ini mengeluarkan semburan cahaya putih, dan ada tidak kurang dari selusin botol. Setelah terbang melingkar di udara, botol giok kembali ke tas pegangan. Mata Ouyang Hua mengikuti botol giok itu saat mereka berputar di udara. Tidak sampai mereka kembali ke tas pegangan, dia menarik pandangannya. Setelah menelan ludah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pil yang kalian bawa sebagai orang asing selalu menjadi harta yang penting di sini karena kami tidak memiliki bahan untuk memurnikan pil. Ikuti saya, Supreme Celestial, saya akan membawa Anda untuk melihat hal yang Anda butuhkan. Petik 2. Ouyang Hua tampak seperti dia telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Meskipun langit telah menjadi gelap, ada api unggun yang menerangi lembah tersebut. Orang-orang di lembah itu sedang duduk di samping api yang berkedip-kedip dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Sedangkan untuk wanita, mereka duduk di dekat pria mereka dengan anak-anak di pelukan mereka. Mereka mendengarkan pria mereka berbicara dan mengungkapkan senyum kepuasan. Seluruh lembah dipenuhi dengan aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memberikan perasaan hangat yang menyebar ke seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, itu menyebabkan semua orang di lembah menjadi terdiam. Perasaan hangat yang dirasakan Wang Lin langsung menghilang. Semua wanita memegang erat anak-anak mereka saat mereka dengan gugup memandang Wang Lin. Namun, tidak semua orang di lembah memandang Wang Lin dengan hati-hati. Ada beberapa yang menatapnya dengan rasa terima kasih di mata mereka. Langkah Ouyang Hua tidak berhenti saat dia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Ketika dia melewati api, semua penduduk desa memberi jalan untuknya. Ketika salah satu wanita melarikan diri, dia tidak memegang erat anaknya, sehingga anak itu jatuh. Dia ingin menjemput anaknya, tapi wajahnya menjadi pucat saat melihat Wang Lin sudah tiba. Sedangkan untuk anak itu, dia mengangkat dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak memperhatikan tatapan cemas ibunya dan menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin berjalan melewati anak itu, dia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya.
Anak ini terlihat sangat gagah dan jujur. Saat menatapnya, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan masa kecil dan Niu. Wang Lin tersenyum saat dia mengusap kepala anak itu dan berjalan melewatinya. Setelah Wang Lin pergi, ibu anak itu dengan cepat bergegas ke depan dan meraih anak itu sebelum segera mundur. Dari kejauhan terdengar suara omelan. Tidak sampai Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, perasaan hangat di sekitar api kembali. Ouyang Hua dengan cepat membawa Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini sedang berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini, dan ada banyak tanaman aneh yang tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan membuat suara gemerisik dan memberikan perasaan yang sangat lembut. Supreme Celestial, tolong lihat. Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, dan dia segera menunjukkan ekspresi pengertian. Tatapannya tertuju pada tebing di kedalaman lembah. Tebing ini benar-benar berwarna sian, dan jika dibandingkan dengan tebing lainnya, langsung terasa sangat berbeda. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda putih seperti kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan tergantung di tebing. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya yang merenung. Sebelumnya, ketika dia menyebarkan akal ilahi untuk menyapu daerah itu, dia tidak menemukan apapun. Namun, sekarang dia yang dari dekat dan bisa melihatnya, dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual surgawi yang berasal dari kristal putih, tetapi setelah melihat lebih dekat, Wang Lin punya ide aneh lain. Ini bukan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melangkah maju, menunjuk ke kristal, dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Jiwa asalnya menjulur dari jarinya untuk merasakan energi dari kristal putih. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menarik jari kanannya dan mulai merenung. Ouyang Hua dengan lembut berkata, surgawi yang agung, ini adalah hal yang menurut nenek moyang harus dimiliki oleh orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual surgawi yang mengkristal, tapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah untuk membantu suku pulih dari luka. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa jika saya memberikan ini, semua anggota suku akan mati satu per satu. Namun, kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak bagus. Dibandingkan dengan pil Anda, saya lebih suka menggunakan itu. Petik 2. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera datang dari tebing. Awalnya lembut, tapi segera menjadi lebih keras. Raungan gemuruh datang dari tebing dan segera diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, gemuruh-gemuruh tampaknya menyebabkan tebing di sekitarnya berguncang seolah-olah ada naga bumi yang bergerak di bawahnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya ditarik dengan kejam. Setelah beberapa suara retak, kristal putih itu terlepas dari tebing dan mendarat di tangannya. Pada saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung masuk ke tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak berjalan melalui meridiannya tetapi bergerak di sepanjang tulangnya. Setelah dengan cepat bersepeda sekali melalui tubuh Wang Lin, aura berkumpul di dantiannya. Itu perlahan mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar, membuatnya terlihat seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya, itu sangat berbeda darinya. Energi spiritual surgawi lembut, sedangkan energi ini lembut tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. Bab 526 Pria berbaju hitam. Ada nyala api iblis yang berkedip-kedip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin, dan serpihan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia menghirup udara dingin saat dia mundur beberapa langkah dan bergumam pada dirinya sendiri, rumor mengatakan bahwa pertama kali orang asing melakukan kontak dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Kekuatan iblis yang ditinggalkan kristal roh iblis di dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini sangat memabukkan. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang, kemudian aura iblis di sekitarnya menghilang serta tidak ada yang abnormal yang terjadi.
Energi spiritual surgawi yang diisi dengan energi iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk daerahnya sendiri. Saya samar-samar dapat merasakan bahwa aura ini harus dapat dikombinasikan dengan energi spiritual surgawi dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, sekarang energi iblis ini terlalu kecil dan tidak mungkin untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin botol terbang keluar dan mendarat di kaki Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Dia saat ini sangat bersemangat. Kamu boleh pergi. Saya harus berkultivasi di sini. Saat besok tiba, aku akan pergi sendiri. Kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua saat dia mulai merasakan kristal roh iblis yang telah terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua dengan cepat mengangguk, lalu dia dengan hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum pergi. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi sunyi, namun sesekali terdengar suara tawa dari api di kejauhan. Seluruh fokus Wang Lin ada pada penarinya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika saya memiliki banyak ini, bahkan jika saya tidak dapat memadukannya dengan energi spiritual surgawi, mereka masih akan menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada 1000 pembudidaya yang masuk, dan saya percaya tujuan semua orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan di antara para pembudidaya mungkin untuk mencuri kristal roh iblis di dalam diri satu sama lain. Aku hanya tidak tahu efek apa lagi yang dimiliki kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti memiliki kegunaan lain, atau tidak mungkin itu bisa menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir masih ada rahasia yang tidak saya ketahui yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika saya memecahkan semua misteri ini saya dapat memutuskan arah masa depan saya. 500 tahun tidak lama, tapi juga tidak pendek. Namun, jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasi saya, maka saya mungkin juga membiarkan diri saya lepas dan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti di Laut Setan. Petik 2. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin, dan dia menjilat bibirnya. Waktu perlahan berlalu dan sekarang sudah larut malam. Meski api masih menyala, sebagian besar penduduk desa telah kembali ke rumah masing-masing. Hanya wanita dan anak-anak yang pergi beristirahat, sementara semua pria mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap keluar lembah. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat area berbentuk labu jauh di dalam lembah. Disitulah Wang Lin berkultivasi. Saya berharap formasi ini dapat menahan roh iblis. Saya berharap Supreme Celestial mau membantu. Ouyang Hua menghela nafas. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah selain fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya adalah karena formasi telah sangat lemah. Dia tidak yakin apakah formasi itu masih bisa bertahan, itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Dia bahkan memberi tahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh iblis, yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini, dan saat itulah desa menghadapi bahaya, Wang Lin akan membantu. Dia melihat penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, saya tidak perlu mengatakan apa yang perlu dilakukan pada malam roh iblis. Jika kita bisa bertahan malam ini, maka semuanya akan aman. Petik 2. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya saat berkultivasi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meski langit masih gelap gulita, bagi Wang Lin, ada perubahan. Di dalam kegelapan ini ada aura ungu, dan ada semburan energi iblis dengan berbagai kekuatan menyebar ke seluruh cakrawala. Lembah ini bukanlah sasarannya, hanya tempat yang dilewatinya. Sambil menatap langit, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bertekad. Dia menekankan tangannya di dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar dari lembah, melewati formasi, dan langsung pergi ke langit. Jiwa asal tidak berhenti saat itu dibebankan ke arah di mana gelombang energi iblis berasal. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblis. Cakupan energi iblis ini terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Sepanjang jalan, semua tanah yang dilewati oleh energi iblis akan menjadi tandus dan hewan-hewan akan mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum berubah menjadi kerangka putih. Setelah melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengernyit.
Pada saat ini, jika seseorang melihat tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Kisaran ini terlalu besar, dan itu besar jika dibandingkan dengan seluruh negeri roh iblis. Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah diperiksa. Namun, pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan dia menyebarkan akal ilahi dan menembus jauh ke dalam gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini, di samping gelombang energi iblis yang tak ada habisnya, ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, memiliki kulit yang dingin, bibir tipis, dan secara keseluruhan terlihat sangat kejam. Saat ini dia memiliki pedang hitam di tangannya, dan saat dia mengayunkan pedangnya, ada aura ungu aneh yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan liar menyerap energi iblis dalam jumlah besar. Pada saat indera ilahi Wang Lin menyapu, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin sebelum mengungkapkan senyuman yang sangat dingin. Anda berkultivasi tidak buruk untuk dapat menemukan keberadaan saya. Saya awalnya ingin mengejutkan Anda. Pria berjubah hitam itu mengacungkan pedangnya dan berkata, bertemu denganku adalah kesialanmu. Bahkan jika Anda menyerahkan kristal roh iblis Anda, itu tidak ada gunanya. Kamu adalah mangsaku. Petik 2. Jiwa asal Wang Lin dengan dingin memandang orang itu dan kemudian terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti tetapi mengungkapkan senyum jijik. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblisnya, saya hampir tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki kota setan langit. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya menjadi dingin. Dia adalah kultivator Tian Yun planet pertama yang saya temui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tetapi tidak akan semudah itu jika dia ingin membunuhku. Petik 2. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala. Sepertinya menahan tekanan energi iblis. Tetapi tekanan energi iblis tidak hanya menyerang satu kali, itu berlangsung beberapa saat. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Meskipun di dalam lembah itu masih sepi, ada ketegangan di udara. Semua laki-laki dewasa berdiri di pintu masuk lembah dan mengepalkan senjata. Keringat menutupi telapak tangan mereka, dan saat mereka menatap dengan penuh perhatian ke pintu masuk lembah, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di depan semua orang. Dia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang kompleks untuk mempertahankan formasi. Malam roh iblis terjadi setiap 3 bulan, dan dengan berapa lama Ouyang Hua ada, dia biasanya percaya diri dengan formasi, tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah itu akan mampu menahan roh iblis malam ini. Setelah formasi rusak, semua kehidupan di dalam lembah akan dimangsa oleh roh iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis. Saat gelombang energi iblis menghantam formasi, formasi tersebut sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama, dan bahkan ada retakan yang muncul di atasnya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras bisa terdengar. Ini jelas dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah bisa dengan jelas merasakan kekuatan tabrakan. Banyak wanita dan anak-anak yang terbangun karena keterkejutan itu. Jauh dari lembah, pria berjubah hitam mengayunkan pedangnya dan memercikkan darah kemana-mana. Seekor binatang yang benar-benar hitam dengan panjang sekitar 1 meter dan memiliki satu tanduk telah muncul. Hampir pada saat itu muncul, itu dipotong menjadi 2 oleh pria berjubah hitam. Setelah membunuh binatang itu, pria berjubah hitam itu mengambil satu nafas dan seutas energi iblis datang dari tubuh binatang misterius itu dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman segera memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya berbinar dan menatap lembah di kejauhan. Dia menunjukkan senyuman kejam saat dia mengayunkan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh pria berjubah hitam itu melayang ke udara, lalu dia mendarat di pedang dan menyerbu langsung ke arah lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri, mengambil langkah, dan berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan teman-temannya. Penampilannya benar-benar sunyi.
Ini menyebabkan ekspresi semua penduduk desa berubah drastis, dan mereka tanpa sadar mundur. Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan dia dengan cepat berkata, "Surgawi tertinggi, selamatkan kami." Tepat saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan bersama dengan suara dingin pria berjubah hitam itu. Perburuan dimulai. Bab 527 Segel Angkatan Hidup. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi teror dan kepahitan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku akan menyaksikan pertempuran antara dua orang asing. Tepat pada saat ini, seberkas energi pedang melintas, menyebabkan formasi bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Wang Lin mencibir dan menamparkan tas pegangannya. Dengan satu guncangan, bendera pembatasan berubah menjadi untaian gas pembatas yang bergegas ke dalam formasi dan meluncur di sepanjang retakan. Retakan dalam formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dengan penambahan bendera pembatas, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan kemudian menghilang sama sekali. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah. Pria berjubah hitam itu dengan dingin menatap Wang Lin dari jarak 100 kaki. Ada untaian gas ungu yang bergerak di sekitar mereka seperti hantu. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke udara dan makhluk roh iblis tiba-tiba menjerit menyedihkan dan menghilang. Pria berjubah hitam itu dengan hati-hati mengamati Wang Lin dan matanya menyipit. Arogansi dari sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia ragu-ragu dan bertanya, di sekte apa yang mulia berasal? 3 helai gas abu-abu bergerak di antara jari-jari Wang Lin, menciptakan suara melolong. Dia menatap dingin pada pria berjubah hitam dan berkata, ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu tidak akan berperang, pergilah segera. Petik 2. Pria berjubah hitam itu tertawa dalam kemarahan dan berkata, sungguh orang yang sombong. Jika bukan karena fakta bahwa Anda terlihat akrab dan saya tidak ingin menyakiti teman atau seseorang yang saya kenal, mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Wang Lin bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Saat orang itu berbicara, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menebas dengan pedang surgawi. Sinar energi pedang setinggi beberapa kaki terbang dan turun ke atas pria itu seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang setengah bulan mengikuti dari belakang seperti sambaran petir. Ketika pria berjubah hitam melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, jadi itu adalah rekan kultivator dari sekte pedang Dalou. Anda tahu aturannya di sini. Serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu. Petik 2. Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Dia terlempar ke belakang beberapa kaki, tetapi energi pedang dengan cepat runtuh. Namun, pada saat energi pedang runtuh, suara retakan datang dari pedang di tangannya dan retakan muncul di atasnya. Ketika pria berjubah hitam melihat pedang terbang yang retak di tangannya, matanya menjadi sangat dingin. Kamu berani merusak pedang terbangku. Hari ini, bahkan jika Anda adalah anggota dari Sekte Pedang Dalou, Anda akan mati. Tangannya membentuk segel dan api hitam muncul di telapak tangannya. Pria itu berteriak, api yang memadamkan bumi, bakar dia sampai habis. Dia kemudian menunjuk ke depan dan api hitam terbang ke depan. Sementara di udara, nyala api itu tersebar menjadi api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu api hitam menghujani, ada kilatan cahaya hantu. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan memaksa tubuhnya mundur 3 inci. Namun, dia terlambat. Dia tiba-tiba melihat darah muncrat dari sisi kanan dadanya, lalu dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat mundur sambil mengambil beberapa pil dan menelannya. Pedang setengah bulan muncul di sebelah pedang surgawi dalam sekejap. Masih ada darah di pisaunya. Mata Wang Lin menyipit, kultivasi orang di depannya memang kuat. Harus dikatakan bahwa pedang bulan sabit itu sangat cepat, dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak siap sebelumnya. Namun orang ini mampu memaksa dirinya untuk bergerak 3 inci pada saat kritis untuk menghindari cedera yang fatal. Itu berarti akal ilahi jauh lebih kuat daripada Wang Lin dan mampu mendeteksi lintasan bilah setengah bulan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin.
Karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka dia harus dibunuh sekarang. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, pulih, dan mempelajari serangan Wang Lin, maka ketika dia kembali, Wang Lin tidak akan bisa melawan. Memanfaatkan momen ketika musuhnya terluka karena serangan mendadak dari pedang setengah bulan, dia menyerang. Wang Lin benar-benar mengabaikan api di langit saat dia menyerbu seperti kilat dan menekan ibu jarinya ke bawah pada kekosongan. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menempelkan tangannya di dadanya dan lukanya langsung sembuh. Wajahnya pucat saat dia dengan kejam menatap Wang Lin. Dia mengguncang pedang di tangannya dan berkata, "Pedang hamburan." Dengan satu teriakan, pedang itu hancur berkeping-keping di hadapannya dan kemudian menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak mengelak. 2 dari 3 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya menghilang. Mereka bergerak di sepanjang lengannya dan muncul di dahinya. 2 simbol tiba-tiba muncul di dahinya. Segel tenaga hidup. Saat simbol itu muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. 1 simbol menciptakan 1 lapisan dan 2 simbol menciptakan 2 lapisan. Pada saat ini, potongan pedang yang hancur itu telah tiba dan api dari langit turun, menutupi Wang Lin dalam serangan. Pada saat ini, Wang Lin memiliki potongan pedang yang hancur menerjangnya dan api datang dari atas. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi 2 naga api. Mereka bergerak dan meraung seperti naga sungguhan saat mereka menyerbu ke arahnya. Suara itu dengan cepat memasuki telinga Wang Lin, menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Naga-naga itu mendatanginya sambil menggeram dan mengaum, mencoba melahapnya. Ada ledakan yang menghancurkan bumi yang bisa terdengar dalam jarak 5.000 km. Itu sangat kuat sehingga bahkan langit berubah warna dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang sangat besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh sampai akhirnya tenang. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis menyerang balik seperti pasukan kuda yang berlari kencang untuk sekali lagi menutupi area tersebut. Pria berjubah hitam itu berdiri di dalam gelombang kejut ini. Tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tapi matanya menjadi sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan cepat mundur beberapa puluh kaki, tangannya mulai membentuk segel, dan dia menatap mati ke tempat ledakan terjadi, bahkan tidak berkedip sekalipun. Area ledakan menjadi gelap saat energi iblis kembali masuk, tapi di dalam kegelapan ini, sesosok tubuh perlahan keluar selangkah demi selangkah. Pakaian sosok itu mengepak di udara tanpa angin, dan terdengar suara lolongan dari lengan kanannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat sesuatu seperti ular kecil bergerak di antara jari-jarinya. Saat sosok itu perlahan berjalan keluar, ekspresi pria berjubah hitam tidak jauh bahkan semakin gelap. Kecepatan dia membentuk segelnya menjadi lebih cepat, dan dia juga melontarkan beberapa nyanyian. Adapun sosoknya, setelah berjalan beberapa langkah, energi iblis di sekitarnya terbelah dua seolah-olah ada seseorang yang memaksa mereka berpisah. Pada saat energi iblis terpecah, sosok itu mengambil 1 langkah dan menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu dan dengan cepat mundur. Saat dia mundur, ada kilatan cahaya perak dan jempol hitam ditekan di tempatnya. Semua ini terjadi sangat cepat. Tidak salah untuk mengatakan itu terjadi dalam sekejap. Yang dengan cepat mengikuti ibu jari adalah sosok itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hitam yang telah mundur jauh. Kamu tidak akan bisa menghindari yang berikutnya. Kamu bukan anggota dari Sekte Pedang Dalou. Anda adalah murid baru dari Alsir, murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin. Pria berjubah hitam itu dengan dingin berkata, "Apa yang kamu gunakan mungkin adalah mantra terlarang Finger of Death yang membuatmu terkenal selama perayaan ulang tahun." Pria berjubah hitam itu sangat kesal saat ini. Dia telah mendengar tentang Wang Lin dan bahkan telah melihat apa yang dia lihat dari sepotong batu giok. Bagaimanapun, murid-murid Alsir adalah orang-orang yang diperhatikan semua orang di planet Tianyun. Terutama Wang Lin, yang kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Jika bukan karena murid ke-6 tiba-tiba kembali dan mengalahkan Wang Lin karena memiliki kultivasi tingkat ascendan, maka gelar murid sejati akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan orang seperti ini? Juga, mantra terlarang yang dia gunakan sangat aneh. Itu menghususkan diri dalam menyerang orang yang lebih kuat.
Dengan itu, bagaimana mungkin orang tidak memberikan perhatian ekstra padanya? Pria berjubah hitam itu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika dia mengetahui identitas Wang Lin sebelumnya, dia tidak akan bertindak begitu sembarangan. Meskipun lawannya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia tidak bisa meremehkan murid dari Alsir. Meskipun Wang Lin ini telah kalah melawan seorang kultivator ascendan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki serangan yang sangat kuat. Juga, berbagai hartanya menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika pria berjubah hitam itu bisa menang, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Lagi pula, semua orang di planet Tian Yun tahu bahwa setiap murid Alsir memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Selama perbedaan kultivasi tidak terlalu besar, itu berarti kehidupan ekstra. Bab 528 Iblis Terlarang. Pria berjubah hitam itu diam-diam mengutuk dan dengan cepat mundur. Dia tidak percaya diri mengalahkan orang di depannya, jadi daripada membuang-buang waktu, akan lebih baik untuk pergi secepat mungkin. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat pecahan pedang dan api tiba, dia menggunakan dua lapisan segel kekuatan hidup untuk memblokir kekuatan kedua mantra. Bagaimanapun, pria berjubah hitam itu adalah seorang pembudidaya yang kuat di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang dikendalikan pria berjubah hitam bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Wang Lin. Jadi meskipun Wang Lin menghentikan serangan itu, salah satu segel kekuatan hidup telah runtuh dan menghilang selamanya. Segel kekuatan hidup adalah asuransi Wang Lin untuk masa depan. Dia menghabiskan semua upaya itu untuk hampir membuat tiga, dan sekarang salah satunya dihancurkan oleh pria berjubah hitam. Meskipun hati Wang Lin sakit karena kehilangannya, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat musuh tidak akan bertarung dan akan mundur, mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Dia menyentuh tas pegangannya dan soul laser segera muncul di tangannya. Saat dia mengejarnya, dia tiba-tiba melambaikan cambuk. Wajah pria berjubah hitam itu suram saat dia tiba-tiba berbalik untuk mencoba meraih cambuk dan berteriak, "Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran menggantikan tuanmu." Petik 2. Pada saat tangannya meraih cambuk, 5 titik merah muncul di jarinya. 5 titik merah tampak bergerak saat tangannya bergerak, menciptakan perasaan yang sangat misterius. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari kejauhan, tangan kanan pria berjubah hitam itu tidak bergerak melainkan 5 titik merah. Kemudian tangan kanannya bergerak secepat kilat dan langsung meraih soul laser, yang terbang dengan kecepatan gila. Pada saat dia meraih cambuk, 5 titik merah di jarinya bersinar terang. Kemudian 5 titik cahaya dihubungkan bersama untuk membentuk segel bintang 5. Pria berjubah hitam itu berteriak, "Batasi!" Wang Lin mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir tentang soul laser, jadi dia mengambil langkah dan berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu alih-alih menarik cambuknya. Hampir saat Wang Lin berteleportasi, tangan pria berjubah hitam itu menyentuh soul laser. Tepat saat pria berjubah hitam selesai berteriak, seberkas cahaya hitam muncul di ujung cambuk dan dengan cepat menyebar ke seluruh cambuk. Pada saat yang sama, cahaya hitam menyebar ke seluruh lengan pria berjubah hitam itu, dan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Ada suara mendesis dari lengannya, dan bahkan untaian gas putih keluar darinya. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menarik tangannya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa segel 5 darahnya dianggap sebagai segel kualitas terbaik, dan itu digunakan terutama untuk menyegel harta musuh. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia telah menggunakannya untuk melawan banyak pembudidaya dan tidak pernah gagal. Ini pertama kalinya gagal. Pada saat dia melepaskannya, semua tujuan pertempuran di tubuhnya menghilang. Tepat saat dia akan mundur, soul laser terbang dengan sudut aneh ke arahnya. Dengan suara cambuk yang keras, soul laser memukul punggungnya saat dia mundur. Dengan satu serangan, wajahnya segera menjadi pucat dan matanya menunjukkan cahaya misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Harta karun yang menghususkan diri dalam merusak jiwa asal. Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam. Kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya bengkok dan Wang Lin menyusulnya. Mata pria berjubah hitam itu berbinar dan dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan asap hitam. Setelah asap hitam muncul, dengan cepat mengelilingi Wang Lin.
Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak melalui gelombang energi spiritual iblis yang masuk dan menghilang tanpa jejak. Tepat saat Wang Lin muncul, dia dikelilingi oleh awan hitam yang diludahkan pria berjubah hitam itu. Awan hitam ini adalah racun yang sangat kuat, dan dia segera merasakan sakit yang tajam saat dia menyebarkan akal ilahi. Tanpa ragu-ragu, tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Angin." Dengan satu kata, embusan angin bertiup melalui awan hitam, menciptakan celah. Saat lubang itu muncul, itu mulai menutup, tetapi tubuh Wang Lin berubah menjadi awan asap hijau dan melarikan diri. Setelah dia muncul kembali, dia semakin takut pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam ini jelas memiliki banyak mantra dan harta karun yang tidak dia gunakan. Alasan dia pergi adalah karena dia terkejut dengan ketenaran Wang Lin. Dia mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Wang Lin bertarung dan kalah dari seorang kultivator ascendan tetapi masih memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan. Meskipun saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal, jika dia berada di sini pasti berarti dia dari planet Tian Yun dan tahu bahwa semua murid dari Alsir memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Masalah ini bukan rahasia, dan dengan kekuatan mentalnya, dia mungkin sudah mempertimbangkannya berkali-kali. Dia mungkin menyadari bahwa membunuhku tidak akan mudah, jadi dia memutuskan untuk mundur. Petik 2. Aku tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia dengan cepat mengejar pria berjubah hitam itu. Keduanya bergerak satu di belakang yang lain melalui gelombang energi spiritual iblis. Semakin dalam masuk ke gelombang energi spiritual iblis, semakin kuat roh iblis itu. Mereka dapat mengambil banyak bentuk berbeda, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah bahwa mereka semua memiliki tanduk di kepala mereka. Ada perbedaan besar dalam kekuatan roh iblis ini. Itu tergantung pada jumlah tanduk di kepala mereka. Wang Lin dan lokasi pria berjubah hitam itu tidak lagi berada di pusat energi spiritual iblis. Mereka berada di tepi sekarang. Di sini, roh iblis sangat lemah, dan itulah mengapa pria berjubah hitam itu mampu bertahan dan menyerap energi spiritual iblis. Saat keduanya mengisi melalui gelombang energi spiritual iblis, banyak roh iblis muncul. Namun, mereka semua sangat lemah dan dihancurkan oleh mereka berdua hanya dengan lambaian tangan. Setiap kali roh iblis mati, seuntai energi spiritual iblis diserap oleh orang yang membunuhnya. Saat pria berjubah hitam itu melarikan diri, dia mengerutkan kening sangat keras. Tubuhnya tiba-tiba berputar ke samping seolah-olah tidak memiliki tulang, dan tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam tergores oleh tubuhnya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin saat tubuhnya kembali normal. Dia kemudian menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Lin masih mengejarnya. Bajingan yang tidak berterima kasih. Wang Lin ini menempel padaku seperti sumsum tulang menempel ke tulang. Sangat merepotkan, terutama bila setengah bulan itu. Itu terlalu cepat. Jika bukan karena fakta bahwa saya datang dengan persiapan, saya pasti akan menderita karenanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta yang melindunginya, aku akan membunuhnya tidak peduli dari sekte mana dia berasal dan menyerap kristal roh iblisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu suram saat dia mendengus dingin. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar seolah tidak berani mendekatinya. Sekarang ada asap hitam keluar dari tangannya, dan mereka mengelilingi kedua tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menekannya di dadanya. Pada saat tangannya menyentuh dadanya, asap hitam itu dengan cepat memasuki tubuhnya. Pria berjubah hitam mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakutkan dan seolah-olah menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat asap hitam terus masuk ke tubuhnya, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan mulai mengaum liar ke langit. Suaranya mengguncang langit, dan gelombang energi spiritual iblis ditekan kembali oleh raungan. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa tidak ada energi spiritual iblis dalam jarak 1000 kaki darinya. Energi spiritual iblis yang bergerak seperti pasukan lebih dari 10.000 kuda yang berlari kencang dipaksa mundur, menciptakan zona mati selebar 1000 kaki ini. Saat ini, Wang Lin menyusul. Dia berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu berdiri di tengah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu mendekati kematian."
Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Untaian gas hitam mulai keluar dari tangan kirinya seperti tentakel. Iblis terlarang, hantu surgawi keempat, muncul. Dengan itu, ekspresinya yang menyakitkan semakin meningkat, matanya menjadi lebih merah, dan pembuluh darah mulai membengkak di tubuhnya. Tonjolan itu bergerak di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan misterius tak berujung yang keluar dari dadanya dan dari lengan kanannya ke lengan kirinya. Tentakel hitam mulai bergerak cepat hingga membentuk sosok hantu. Setelah sosok hantu ini muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh, tetapi tidak ada suara. Namun, aumannya menyebabkan energi spiritual iblis mundur beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara dengan telinganya, dia bisa mendengar raungan yang mencoba merobek langit dengan jiwa asalnya. Pria berjubah hitam itu berteriak, "Lepaskan!" Meski hanya satu kata, suaranya bergetar. Ini menunjukkan betapa sakitnya dia. Hanya dengan satu kata, sosok hantu menyebar dari lengan pria berjubah hitam itu. Mata sosok hantu itu melepaskan cahaya hantu saat menatap Wang Lin. Itu kemudian menyeringai sebelum menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan satu pikiran, pedang surgawi itu terbang di hadapannya. Dengan tebasan, pedang surgawi mengirimkan gelombang energi pedang. Namun, sosok hantu itu membuka mulutnya dan melahap energi pedang. Adapun pedang setengah bulan, itu menyerang melalui sosok hantu tanpa melakukan kerusakan apapun. Ketika mencoba menyerang pria berjubah hitam itu, tentakel hitam itu terjalin, membentuk lapisan pelindung tebal yang mencegah pedang setengah bulan terbang ke dalam. Bab 529 dihapus. Saat sosok hantu itu bergegas, wajah Wang Lin tenggelam, dan tanpa sepatah kata pun, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar cahaya hitam. Setelah kilatan cahaya hitam, bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Setelah mengibarkan bendera, beberapa jiwa utama yang tersisa terbang keluar. Sosok hantu itu terkejut dan mata hantu itu berbinar. Alih-alih bergegas menuju Wang Lin, itu mengubah targetnya menjadi jiwa utama transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju. Dia bergerak melewati sosok hantu itu, melemparkan keluar jebakan binatang, dan jari telunjuknya menekan pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap, lalu tangan kirinya mengulurkan tangan ke sosok hantu itu dan dia berteriak, "Kembali!" Sosok hantu itu meraung dan tampak sangat pantang menyerah. Pria itu diam-diam mengutuk. Dia tidak dalam kondisi untuk terus mengendalikan sosok hantu itu, dan sosok Wang Lin mendekat seperti kilat. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke udara, dan pada saat ini, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di ujung jarinya. Jari iblis. Yang kedua dari 3 mantra pembunuhan. Dengan kekuatan satu jari, langit berubah warna dan gelombang energi spiritual iblis yang tak berujung datang dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual iblis menyebar seperti orang gila. Tanpa pria berjubah hitam untuk mengendalikannya, sosok hantu itu dengan cepat menyerbu jiwa utama yang dilepaskan Wang Lin. Di matanya, fragmen jiwa ini sangat bergizi, dan mungkin setelah melahapnya, energi hantunya sendiri akan meningkat pesat. Jari iblis. Pria berjubah hitam itu bisa segera mengenali langkah terkenal Wang Lin. Langkah ini digunakan untuk melawan murid keempat dari divisi ungu dan meninggalkan kesan yang kuat pada semua orang. Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Tangan kanannya tidak bisa meninggalkan dadanya karena dia akan kehilangan kendali atas sosok hantu itu jika itu terjadi. Saat ini, di saat bahaya, dia dengan cepat mundur dan meludahkan awan hitam lagi. Gelombang bau amis keluar bersama awan hitam. Awan hitam yang beracun dengan cepat tersebar dalam upaya untuk menghentikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat dua simbol abu-abu melintas di dahinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Segel kekuatan hidup muncul sekali lagi. Pada saat mereka menutupi tubuhnya, Wang Lin bergerak seperti kilat melalui awan racun. Ketika awan racun menyentuh tubuh Wang Lin, itu menghilang. Pria berjubah hitam itu terus mundur dan memuntahkan awan hitam tak berujung dalam upaya menghentikan Wang Lin. Rencananya adalah untuk berteleportasi ke sosok hantu yang dia lepaskan sebelumnya. Namun, siapa yang menyangka racun ini hanya akan berdampak kecil pada Wang Lin. Tepat pada saat dia hendak berteleportasi, sosok Wang Lin menerobos lapisan awan racun.
Apa yang datang dengan Wang Lin adalah jari yang kuat yang diisi dengan energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Jari iblis. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel. Dia kemudian menekankan segel ini ke jari Wang Lin untuk menghentikan pendekatan Wang Lin. Jari-jari mereka bersentuhan dalam sekejap. Namun, mereka tidak menyentuh secara langsung. Ada celah 3 inci di antara jari-jari mereka. Ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang 3 inci itu. Energi spiritual iblis Wang Lin menyebar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan energi hitam yang berasal dari jari pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, bola hitam yang sangat gelap muncul di antara kedua jari mereka. Bola kecil ini murni dibuat dari energi spiritual iblis Wang Lin, dan energi hitam berasal dari pria berjubah hitam. Ada gemuruh-gemuruh datang dari dalam bola dan petir hitam bergerak di sepanjang bagian luar. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah membeku dan semua cahaya berkumpul di Wang Lin dan pria berjubah hitam itu. Wang Lin melayang di udara dan pakaiannya bergerak tanpa angin. Rambutnya sangat menarik, karena memberikan kesan anggun dan mengalir. Pria berjubah hitam itu sebaliknya. Wajahnya suram dan matanya berbinar-binar. Dia berdiri di tanah dengan tangan kirinya terangkat. Pakaiannya mengepak ke belakang seolah terkena angin gila, dan bahkan rambutnya tergerai ke belakang. Raungan menggelegar di dalam bola kecil di antara mereka menjadi semakin keras. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin melonjak seperti orang gila karena diubah menjadi energi spiritual iblis dan disuntikkan ke dalam bola kecil. Adapun pria berjubah hitam, diam-diam dia mengutuk. Dia harus menyuntikkan semua energi spiritual iblis yang dia peroleh sejauh ini ke dalam bola kecil, karena jika dia kehilangan kendali atas bola kecil, dia akan mengalami serangan balasan. Wajah pria berjubah hitam itu galak. Dia tidak membuka mulutnya dan malah mengirimkan pesan indera ketuhanan. Saya tidak percaya kultivator transformasi jiwa tahap menengah seperti Anda memiliki lebih banyak energi spiritual surgawi daripada saya, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Karena kamu ingin bertarung denganku, maka mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Petik 2. Mata Wang Lin seterang obor saat dia menjawab. Anda memiliki hantu yang menyerap energi spiritual surgawi Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi tandingan saya? Petik 2. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan menatap Wang Lin. Dia kemudian mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dari dadanya. Pada saat dia melakukannya, hantu yang mencoba melahap jiwa utama tiba-tiba meraung dan menatap pria berjubah hitam itu. Tangan pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, tapi kemudian dia segera mengangkatnya lagi. Ketika dia mengangkat tangannya, ada benang hitam lengket yang menghubungkan jari-jarinya ke dadanya. Pada saat dia mengangkat tangannya, hantu itu mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tetapi saat itu akan benar-benar menghilang, mata hantu itu bersinar. Itu melihat situasi pria berjubah hitam saat ini dan kemudian di Wang Lin. Tampaknya telah membuat keputusan tertentu, dan sebelum menghilang, gelombang cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Ekspresi pria berjubah hitam berubah, dan pada saat ini, cahaya hitam bersinar sangat terang. Di bawah cahaya hitam ini, hantu itu berhenti menghilang. Tepat ketika cahaya mulai bersinar, hantu itu segera berbalik, menerobos keluar melalui gelombang energi spiritual iblis, dan menghilang ke cakrawala. Adapun jiwa utama, mereka mengejar hantu dalam sekejap. Adegan ini terjadi sangat cepat, begitu cepat bahkan pria berjubah hitam itu terkejut, tetapi dia segera mengeluarkan raungan marah. Dia menatap Wang Lin dengan matanya yang lebih merah dari sebelumnya dan berteriak, "Ini semua karena kamu. Jika bukan karena Anda, bagaimana hantu surgawi itu bisa melarikan diri?" Petik 2. Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, "Melayani Anda dengan benar." Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Bajingan kecil, kamu sudah mati." Sekarang hantu itu tidak menyerap darinya lagi, dia menggunakan semua energi spiritual surgawi yang dia kembangkan dengan metode kultivasi sekte dan memasukkannya ke dalam bola kecil. Wang Lin, terima kematianmu. Dengan itu, dia memasukkan 90% energi spiritual surgawi ke dalam bola kecil itu. Pada saat ini, gemuruh-gemuruh dari bola kecil bergema di langit.
Seolah-olah bola kecil di antara jari-jari mereka bukan lagi hal yang normal tetapi petir pembalasan dewa yang legendaris. Saat energi spiritual langit hantu pria berjubah hitam itu memasuki bola kecil, menjadi jelas bahwa energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak cukup, menyebabkan bola kecil perlahan-lahan menekan ke arah Wang Lin. Pria berjubah hitam itu menampakkan ekspresi ganas seolah-olah dia sudah bisa melihat Wang Lin dipukul oleh bola kecil. Seluruh tubuh Wang Lin akan runtuh dan darah serta dagingnya akan berserakan di mana-mana. Bahkan jiwa asalnya akan benar-benar tersebar, jadi tidak ada kemungkinan untuk kembali ke siklus reinkarnasi. Bunuh semua kekuatan hidup, hancurkan setiap kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi, dan hapus semua jejak keberadaannya. Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam itu terkejut karena ketika dia melihat Wang Lin, yang dia lihat bukanlah ketakutan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah ekspresi misterius, senyuman yang bukan senyuman, ekspresi mengejek. Ekspresi ini menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin bahkan tidak melihat bola kecil itu saat dia berkata, "God Slaying War Chariot, lepaskan." Dengan itu, dalam sekejap, raungan yang menembus langit dan dipenuhi dengan sifat pantang menyerah datang dari tempat Wang Lin melempar jebakan binatang tadi. Itu seperti binatang purba yang berani bertarung melawan surga, berani melahap surga, dan tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah drastis. Yang mengikuti raungan itu adalah tubuh raksasa makhluk roh itu. Hampir seketika itu muncul, itu meraung lagi. Wang Lin berteriak, "Bunuh orangnya." Binatang roh itu mengaum. Matanya sangat dingin saat menatap Wang Lin. Wang Lin sudah bersiap untuk binatang buas ini untuk tidak mendengarkannya. Dia mendengus dingin dan meludahkan satu kata. Kata ini sangat kompleks, dan orang lain tidak akan bisa mengatakan apa artinya. Namun, kata ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Wang Lin dari warisan kereta perang yang ditinggalkan oleh surgawi yang menciptakannya, mantra 9 kata. Mantra 9 kata ini secara khusus digunakan untuk mengendalikan binatang ini. Dengan setiap segel dilepaskan, satu lagi mantra ini bisa digunakan. Bagaimana mungkin seorang celestial membiarkan harta karun yang dimurnikannya memberontak melawannya? Dia sudah merencanakannya sebelumnya. Dengan satu kata, tubuh binatang yang pantang menyerah itu bergetar. Tatapannya berkedip dan bergerak ke arah pria berjubah hitam itu seolah-olah itu telah mengalihkan semua amarahnya ke arahnya. Semua ini, dari saat makhluk roh muncul hingga mulai menyerang, terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Saat makhluk roh itu meraung, ia bergerak secepat kilat menuju pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Jika dia mencoba menghindar, dia akan segera menderita serangan balik dari bola kecil yang dipenuhi aura penghancur. Tapi sekarang, dengan binatang buas itu datang ke arahnya, jika dia tidak menghindar, dia akan mati. Dia dengan cepat menyentakkan kepalanya ke belakang, dengan kejam menatap Wang Lin, mengangkat tangan kirinya, dan menamparkan dahinya sendiri. Seluruh tubuhnya gemetar, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan mulai terbang ke kejauhan seperti orang gila. Pada saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya jatuh seperti boneka tak bernyawa. Bola kecil yang menekan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan kemudian dengan cepat menyerbu ke arah tubuh pria berjubah hitam itu. Bab 530 Mantra Pencarian Jiwa. Rumbel 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 rumbel. Ada suara gemuruh bergemuruh. Bola kecil itu mendekati tubuh pria berjubah hitam itu, menyebabkan pakaiannya langsung menghilang. Kulitnya dengan cepat runtuh, lalu daging dan darahnya berubah menjadi debu sebelum akhirnya tulangnya lenyap juga. Sekarang selain jiwa asalnya, segala sesuatu tentang dirinya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Binatang roh itu meleset dan mengeluarkan raungan marah. Ia ingin mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu, tetapi tidak bisa karena tali kereta perang, jadi ia mulai mengaum dalam amarah. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kereta perang. Dia dengan cepat mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu. Binatang roh itu sangat bahagia karena dengan cepat melewati Wang Lin untuk mengejar jiwa asal. Seseorang dan binatang bekerja sama dengan sangat baik untuk pertama kalinya. Dengan Wang Lin menggerakkan kereta perang, itu meningkatkan jangkauan gerakan makhluk roh sebanyak itu. Setelah mengejar sebentar, makhluk roh itu sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Itu memutar kepalanya yang besar untuk melihat Wang Lin, dan setelah mengeluarkan raungan, itu menyerang dia. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi kedua muridnya tiba-tiba menyusut. Kecepatan makhluk roh itu sangat cepat. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Wang Lin memutuskan bahwa jika binatang itu mengambil satu langkah lagi, dia akan menghukumnya tanpa ragu-ragu. Binatang roh tiba-tiba berhenti saat mendekati dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan rasa dingin di matanya menghilang. Dia mengangguk pada makhluk roh, lalu makhluk roh itu memandang Wang Lin dan tiba-tiba melompat ke arahnya. Itu tidak menyerang Wang Lin tetapi melilitnya dan melemparkannya ke atas. Kemudian bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin sebelum membawanya pergi dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin menekan kegembiraan di dalam hatinya karena ini adalah pertama kalinya makhluk roh itu dengan sukarela menggendongnya. Celestial yang menciptakan kereta perang mencatat dalam batu giok bahwa harta ini berbeda dari yang lain. Meskipun mantranya sangat kuat, jika seseorang tidak diakui oleh makhluk roh, hanya sebagian dari kekuatan aslinya yang dapat digunakan. Hanya setelah membuat binatang itu benar-benar mengakuinya barulah kekuatan penuh kereta perang dapat digunakan. Binatang buas itu tidak mengenaliku. Ia hanya ingin melahap jiwa asal itu. Itu menganggapku terlalu lambat, jadi dia memutuskan untuk menggendongku, tapi ini masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Kecepatan makhluk roh itu sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan binatang ini tidak lebih lambat daripada saat Wang Lin menggunakan kompas bintang naga perak di luar angkasa. Binatang roh menciptakan banyak bayangan saat ia menghilang ke kejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria berjubah hitam itu dengan cepat terbang menjauh. Ada kristal kecil yang terletak di dantiannya, dan ada beberapa energi iblis yang perlahan dilepaskan darinya. Kebenciannya terhadap Wang Lin meningkat ke tingkat yang mengerikan saat dia melarikan diri. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan tubuh untuk dimiliki dan kembali ke kekuatan penuh, dia akan menemukan cara untuk membunuh Wang Lin dengan kejam. Saat dia melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat makhluk roh yang sepertinya telah mengunci dirinya dengan cepat mengejarnya. Jiwa asal pria berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan dia baru saja akan mengubah arah ketika makhluk roh itu mengeluarkan raungan yang sepertinya melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa. Jiwa asal pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, yang memungkinkan roh binatang mendekat. Mata makhluk roh itu dipenuhi dengan keserakahan. Ia tahu bahwa jika melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat. Jika itu bisa menjadi cukup kuat, itu akan dapat membebaskan diri dari penjara sialan ini dan menjalani kehidupan tanpa beban saat berkeliaran di sekitar alam semesta yang luas. Dengan ide ini di benaknya, makhluk roh bekerja ekstra keras. Ia membuka mulutnya dan gelombang bau amis datang dari dalamnya. Ini adalah nafas jiwa. Itu menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu segera menegang. Jika itu adalah jiwa yang baru lahir, itu sudah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Namun, jiwa pria berjubah hitam bukanlah jiwa yang baru lahir tetapi jiwa asal. Itu juga jiwa asal yang kuat dari seseorang yang berada di tahap akhir transformasi jiwa dan siap untuk melangkah ke tahap ascendan. Akibatnya, meskipun nafas ini efektif, itu tidak bisa membekukannya sepenuhnya. Dia bergerak pada sudut yang mustahil dan berhasil melarikan diri dari rahang makhluk roh itu. Dia akan secara permanen merusak jiwa asalnya dengan menggunakan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Wang Lin pindah. Namun, apa yang dia pindahkan bukanlah tubuhnya tapi soul laser. Cambuk itu bergerak seperti bayangan dan dengan cepat melingkari jiwa asal pria berjubah hitam itu. Wang Lin menarik jiwa asal kembali ke tangannya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Binatang buas tiba-tiba marah dan menoleh untuk melahap Wang Lin. Melihat makanan lezatnya dicuri membuatnya hampir sama marahnya dengan saat ditangkap, disegel, dan dimurnikan oleh surga itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas, kemudian matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata. Dengan satu kata ini, mata makhluk roh itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengeluarkan raungan marah. Itu memberi Wang Lin tampilan tanpa ampun sebelum tubuhnya yang besar kembali ke kereta perang. Pada saat tubuhnya kembali ke kereta perang, itu tidak memberi Wang Lin waktu untuk bereaksi sebelum kembali ke perangkap binatang dan terbang kembali padanya. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari jebakan binatang itu.
Wang Lin tersenyum pahit. Setiap kali binatang buas itu mengamuk, itu adalah sakit kepala yang harus dihadapi. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan sepotong giok surgawi di tangannya untuk melawan daya isap. Kali ini, jumlah energi spiritual surgawi yang diserapnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa marahnya binatang itu. Meskipun memiliki energi spiritual surgawi yang diserap adalah efek samping dari jebakan binatang, setelah menyatu dengan itu begitu lama, makhluk roh kurang lebih menguasai beberapa. Namun, kendalinya terbatas, jadi paling banyak itu hanya bisa membuat jebakan menyedot sedikit lebih banyak energi spiritual surgawi daripada biasanya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan isapan dari jebakan binatang itu perlahan menghilang. Tampaknya makhluk roh tidak bisa menghisap lebih banyak dan hanya bisa menyerah dengan enggan. Setelah menyingkirkan jebakan binatang, Wang Lin menunjukkan senyum pahit. Dia menutup matanya untuk kembali berkultivasi dan tidak membukanya sampai dia memulihkan semua energi spiritual surgawi. Binatang roh ini, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Langit sekarang cerah dan gelombang energi spiritual iblis yang berlangsung sepanjang malam perlahan-lahan menghilang. Wang Lin berdiri, lalu tangan kanannya menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa yang memegang oul asal pria berjubah hitam itu. Dia mengibaskan bendera, menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu muncul, dan tangannya bergerak seperti kilat, menangkap jiwa asal di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin membentuk benang-benang yang memasuki jiwa asal untuk membentuk suatu batasan. Jika orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri, utasnya akan membuat buffer. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menyegel jiwa asal pria berjubah hitam karena perbedaan tingkat kultivasi, ini memungkinkan dia untuk mendeteksi upaya penghancuran diri sebelumnya dan menyegel jiwa asal dalam bendera jiwa. Aku tidak akan menerima ini. Jika bukan karena harta magis binatang roh dan fragmen jiwa untuk memikat hantu surgawi, Anda tidak akan cocok untuk saya sama sekali. Anda pasti akan mati. Setelah jiwa asal pria berjubah hitam itu dilepaskan, itu segera meraung dalam kemarahan, dan matanya sangat kejam. Dia tahu bahwa dia telah ditangkap dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia juga memperhatikan batasan dalam jiwa asalnya, jadi dia tahu tidak ada gunanya menghancurkan diri sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk curhat sesuka hatinya. Wang Lin tidak membuang waktu dengannya dan langsung bertanya, apa itu kristal iblis? Jiwa asal pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, orang yang tidak tahu malu. Pertama Anda memaksa saya untuk bersaing dengan Anda dalam mantra, lalu Anda memanfaatkan saat saya tidak berdaya dan secara diam-diam menyerang saya. Apakah ini cara sekte nasib surgawi bertindak? Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening dan dia meremas tangan kanannya. Jiwa asal mengeluarkan serangkaian jeritan yang menyedihkan dan itu melemah, tetapi tatapan pria berjubah hitam itu masih ganas. Jiwa asal mencibir dan menatap Wang Lin. Saya, Lou Yun, adalah murid dari sekte hantu surgawi. Saya mengembangkan jalur hantu surgawi dan secara alami memiliki roh-roh saya sendiri. Jika kamu membunuhku, maka tuanku, Taoist Ghost, akan mencari tahu, dan dia akan membalaskan dendamku. Dia adalah seseorang yang bahkan Alsir berbicara sebagai rekan. Wang Lin, apakah kamu sudah memikirkan dengan cermat tentang ini? Petik 2. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu. Dia kehilangan kesabarannya, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan memukul jiwa asal. Jiwa asal yang telah kehilangan tubuhnya hampir roboh dan melemah banyak karena pukulan ini. Tuanku tidak akan memaafkanmu. Kekejaman di mata Lou Yun mencapai batasnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kirinya menekan dahi orang ini dan dia dengan lembut berkata, pencarian jiwa. Ada banyak batasan dalam pencarian jiwa, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini dan penggunaan energi spiritual surgawi, itu tidak terlalu sulit. Juga, dengan betapa lemahnya jiwa asal sekarang, tidak ada penghalang. Semburan jeritan sengsara datang dari mulut Lou Yun. Mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat tirani dan berbahaya. Ketika mantra ini digunakan pada seseorang yang memiliki tubuh, rasa sakitnya berkurang, tetapi jika digunakan langsung pada jiwa asal, rasa sakitnya jauh lebih besar. Jeritan menyakitkan Lou Yun berangsur-angsur melemah. Setelah satu dupa waktu, teriakannya mati dan jiwa asalnya hampir transparan. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih langsung ke dantian Lou Yun.
Saat dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia menyegel jiwa asal Lou Yun ke dalam bendera jiwa. Dia memiliki kegunaan untuk jiwa asal ini. Dia berencana untuk menyempurnakan jiwa asal Lou Yun menjadi salah satu jiwa utama dari bendera jiwa. Setelah meletakkan jiwa di dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat ke kejauhan. Dia pergi ke arah yang dikejar oleh jiwa-jiwa utama setelah hantu surgawi. Jadi negeri roh iblis ini memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tidak heran Ouyang Hua mengatakan bahwa ada pertumpahan darah setiap kali orang luar datang. Sekte hantu surgawi, meskipun Lou Yun ini dibesar-besarkan, masih ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun, masalah ini adalah sesuatu yang harus dihadapi 500 tahun dari sekarang, jadi tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Metode sekte hantu surgawi ini menarik, dan ada beberapa mantra pembatasan setan dalam ingatan Lou Yun yang bisa saya coba.